Rusia sedang kalah dalam perang dan rakyatnya sudah muak. Itu kenyataan pahit yang harus dihadapi Vladimir Putin. Namun dia tetap mengabaikan kenyataan. 20.000 serangan kemudian dan dia masih belum mengerti pesannya. Hal yang dulu dia janji akan terjadi, kini sudah terjadi. Moskow telah berubah menjadi garis depan saat Ukraina menggempur kota terpenting Rusia dengan serangan. Di seluruh Rusia, drone Ukraina terbang dan menghantam target mereka. Sekali lagi, 20.000 serangan. Tapi ada lebih dari itu. Saat Putin memimpin sebuah imperium gadungan yang sudah mati dan terkubur, dia saja yang belum menyadarinya. Putin kembali merasakan keunggulan drone yang kini dimiliki Ukraina atas Rusia pada 30 Juni hingga dini hari 1 Juli. Dan sekali lagi, dia dan kroni-kroninya sama sekali tidak menyadarinya. Mereka baru saja meluncurkan serangan udara ke Ukraina dengan hasil tragis yang sudah bisa ditebak. Seperti biasa, Rusia menargetkan warga sipil. Sebuah drone Rusia menabrak sebuah bus sipil di Zaporizhia, melukai 7 orang dalam kejadian itu. CNN melaporkan serangan lain di Oblast itu menewaskan 1 orang dan melukai 5 lainnya. Inilah sifat teroris dari kampanye udara Rusia. Ini juga merupakan tanda keputusasaan Putin. Rusia mencoba menyerang apa saja yang bisa mereka jangkau hanya untuk menunjukkan seolah-olah masih punya kekuatan. Tapi Ukraina selalu merespon setiap kali. Itulah yang dilakukan Ukraina untuk membalas kematian para korban di Zaporizhia. Ukraina meluncurkan sekitar 250 drone lebih banyak ke Rusia dibandingkan jumlah yang ditembakkan Rusia ke mereka. Mengirimkan kawanan sebanyak 419 drone 64 diantaranya langsung menuju ibu kota Rusia, Moskow. Pusat komunikasi luar angkasa diserang untuk kedua kalinya dalam hitungan beberapa minggu. Moskow memerintahkan aparatnya bersembunyi daripada membantu saat langit Rusia kembali gelap karena serangan drone Ukraina. Setiap kali Putin menunjukkan keputusasaannya, Ukraina merespons dengan meningkatkan tekanan, menunjukkan kepada pemimpin Rusia bahwa apapun yang bisa dia lakukan, Ukraina sekarang bisa melakukan yang jauh lebih besar dan lebih baik. Ini bukan lagi soal keseimbangan udara, Ukraina kini unggul. Namun, insiden terpisah ini tak menggambarkan seluruh cerita. Untuk itu kita perlu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Angka-angka memberitahu kita segalanya. Sejak 2025, Ukraina telah meluncurkan 20.000 serangan ke Rusia dengan 2 tujuan. Salah satunya adalah menghancurkan target Rusia. Itu bisa berupa kilang minyak, terminal, pabrik, atau begitu banyak contoh target lain yang menjaga mesin perang Rusia tetap berjalan. Kedua, membawa perang langsung ke rakyat Rusia. Drone Ukraina terus mengingatkan rakyat bahwa invasi yang diprakarsai pemimpin mereka, yang semula dimaksudkan selesai dalam hitungan hari, kini menjadi pertempuran panjang dan belum membawa kemenangan bagi Rusia. Momentum telah berubah. Pada tahun 2026, justru Ukraina yang unggul. Data dari garis depan juga tidak lebih baik. Setiap 1 tentara Ukraina yang hilang, Rusia kehilangan 8. Itu tidak bisa dipertahankan. Bagi warga Rusia di dalam negeri yang selama ini coba dilindungi Putin dari perang yang ia mulai, hal ini makin terasa setiap hari. Puluhan ribu orang menuju ke Ukraina dan tidak pernah kembali. Setiap kali Putin atau kroninya membanggakan diri atas serangan udara itu, Ukraina selalu mengingatkan mereka bisa berbuat lebih banyak. Keluarga-keluarga hancur di seluruh Rusia jarang karena drone yang menyerang target militer, tetapi terlalu sering karena Putin sendiri, karena haus perangnya yang tak pernah berakhir memisahkan ayah, anak laki-laki, dan suami dari orang-orang terdekat mereka. Inilah kenyataan yang diciptakan Putin untuk jutaan orang di Rusia yang kini merasakan perang seperti belum pernah sebelumnya. Kenyataan itu sangat pahit, Rusia sedang kalah. Buktinya tampak di seluruh Rusia dan wilayah yang diduduki. Di Sankt Petersburg yang merupakan kampung halaman Putin dan salah satu permata mahkota Rusia ketika berbicara tentang kota-kota berstatus tinggi yang seharusnya sangat terlindungi, kita melihat drone Ukraina menyerang target-target di sana. Di Crimea yang diduduki, simbol lama dari dugaan dominasi Rusia atas Ukraina, sekolah-sekolah ditutup dan SPBU kehabisan satu-satunya produk mereka. Semua itu akibat kampanye isolasi yang dijalankan dengan sangat baik oleh Ukraina. Pihak berwenang memperingatkan warga Rusia tetap di rumah, sementara suara sirene serangan udara kini menjadi bagian kehidupan di seluruh Rusia. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Perang itu dimaksudkan tetap di Ukraina, dengan serangan ke Rusia hanya mungkin oleh senjata buatan Barat, dan itu pun terbatas di wilayah perbatasan.
Namun Ukraina berhasil membalikan perang Putin dengan menciptakan senjata sendiri yang kini mampu terbang ratusan, bahkan kadang ribuan kilometer untuk menyerang jauh ke jantung Rusia. Tidak ada tempat lain di mana kenyataan pahit ini lebih terasa selain di Moskow. Serangan balasan Ukraina atas Zaporizhia bukan satu-satunya saat Ukraina menyerang ibu kota Rusia baru-baru ini. Moskow sekarang menjadi zona perang seperti Kiev dan rakyat Putin mulai menyadarinya. Serangan drone ke kilang minyak terbesar di kota itu pada pertengahan Juni adalah bagian dari serangan besar yang melibatkan sekitar 1.000 drone dan 4 rudal jelajah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim itulah jumlah yang berhasil dicegat dengan 200 diantaranya diluncurkan ke Moskow. Namun kilang terbakar dan hujan hitam setelah asap memenuhi langit menunjukkan kisah berbeda. Drone Ukraina kini menghantam wilayah Rusia sendiri, memaksa pembatalan penerbangan dan terlihat warga Moskow saat mendekati sasarannya. Ini tak bisa disembunyikan. Serangan drone Ukraina yang belum pernah terjadi sebelumnya menghancurkan narasi Rusia tak terkalahkan yang dibangun Putin. Moskow kini menjadi garis depan baru. Putin tetap berusaha tegar menghadapi situasi ini. Citra dirinya sebagai pemimpin tanpa kompromi dan selalu melakukan yang terbaik bagi Rusia sangat rapuh. Hanya ditopang negara polisi dan sensor yang merajalela. Citra itu kini diuji seperti belum pernah terjadi, mulai retak akibat tekanan kampanye drone jarak jauh Ukraina yang terus-menerus. Citra inilah yang akan membuat Putin mustahil untuk menyerah, bahkan ketika dia tahu seharusnya dia melakukannya. Dia juga tidak didukung jenderalnya yang mengklaim prajurit di lapangan akan mencapai tujuan meski banyak tewas saat menyerang pertahanan Ukraina. Di Moskow, Putin meyakinkan elit dan warga bahwa situasi saat ini hanya gangguan sementara. Tapi itu tidak mungkin. 20.000 serangan di Rusia sejak 2025 sudah cukup buruk. Kini, saat banyak serangan menghantam ibu kota Rusia, kegagalan Putin makin tak terbantahkan. Putin berupaya memperkuat pertahanan. Pada 23 Juni, New Voice of Ukraine melaporkan Rusia memperkuat pertahanan udara Moskow dengan menarik unit dari garis depan, meski lebih dibutuhkan di sana. Ini tak banyak menghibur keluarga mereka yang berada di garis depan, yang kini makin rentan demi Putin menjaga citra dirinya sebagai pelindung Rusia. Namun itu masih belum cukup. Salah satu sistem pansir yang dipindahkan Rusia dari garis depan ke kilang minyak Moskow yang sedang dipulihkan usai serangan Ukraina pertengahan Juni hanya memiliki 2 dari 6 rudal yang seharusnya. Pertahanan udara Rusia mulai kehabisan amunisi. Apa yang diharapkan Putin dari warga Moskow? Mengangkat pansir lalu melemparkannya ke drone terbukti sia-sia seperti terlihat dari serangan balasan Ukraina pada 1 Juli. Masih ingat pusat komunikasi luar angkasa yang pernah kami sebutkan? Target yang pernah diserang seharusnya diperkuat pertahanan udaranya oleh Rusia, namun Ukraina tetap berhasil menghantamnya lagi. Drone menempuh lebih dari 500 km ke pusat komunikasi satelit Dubna, sementara pertahanan Rusia kembali gagal menghentikannya. Zelensky juga menyebut drone Ukraina menyerang 4 pusat serupa di Moskow dan wilayah Vladimir. Putin bahkan mengakui keberhasilan Ukraina hanya beberapa hari sebelum serangan terbaru Ukraina. Mengenai serangan terhadap infrastruktur penting secara umum dan infrastruktur energi secara khusus, tentu saja serangan-serangan terhadap fasilitas infrastruktur kita menimbulkan masalah, itu sudah jelas. Itu sudah jelas sejak 2025 butuh 20.000 serangan bagi Putin untuk akhirnya mengakui bahwa ada masalah yang seharusnya tidak pernah ada. Rusia kalah saat ini dan rakyatnya tahu. Mereka melihat drone Ukraina masuk wilayah mereka setiap hari. Mereka juga merasakan dampak lesunya ekonomi dan inflasi tinggi yang menaikkan biaya hidup drastis. Bahan bakar mulai menipis. Intelijen Inggris melaporkan bahwa setidaknya 500.000 orang Rusia tewas dan jumlah tentara yang menjadi korban perang meningkat menjadi lebih dari 1,4 juta jika menghitung yang terluka dan yang telah menyerah. Ada laporan bahwa di beberapa bagian garis depan, tentara Rusia hanya bisa bertahan hidup selama 20 menit. Menunjukkan mematikannya zona maut yang dipenuhi drone di wilayah yang masih diyakinkan para jenderal Putin akan jatuh. Mungkin pada akhirnya memang akan terjadi, namun luka yang terpatri di kulit orang Rusia semakin dalam dan bagi banyak orang di dalam Rusia sudah cukup. Mereka ingin perang segera berakhir dan mereka semakin berani mengatakan kepada presiden yang selama ini berhasil menakut-nakuti mereka bahwa perang ini sudah selesai. Rusia sudah kalah, terima saja. Itu bisa saja mengubah segalanya bagi Putin. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel kami, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasi agar terus bisa menonton video-video kami.
Suara-suara anti-perang di Rusia semakin keras dan mereka mengatakan hal yang sama kepada Putin, "Keluarkan kami dari perang ini." Laporan Kyiv Post 1 Juli menyebut serangan terbesar Ukraina ke Moskow memicu lonjakan sentimen anti-perang di seluruh Rusia. Media itu mengutip riset organisasi non-pemerintah Join Ukraine yang menganalisis percakapan di media sosial usai serangan Ukraina. Setelah memeriksa 41.883 postingan yang menghasilkan total gabungan 594 juta tayangan di Telegram dan saluran media sosial lainnya, penelitian itu menyimpulkan sentimen anti-perang di Rusia naik 235% secara mencengangkan. Serangan 18 Juni ke kilang minyak Moskow jadi titik balik, dan serangan balasan terbaru ke Moskow kemungkinan akan memicu lonjakan berikutnya. Agenda informasi yang selama ini diandalkan Putin mulai berubah dan kini tidak lagi menguntungkannya. Selain kenaikan 235% unggahan anti-perang, studi ini juga menunjukkan meningkatnya kritik terhadap otoritas Rusia dan penanganan serangan Ukraina. Semakin banyak keraguan soal efektivitas pertahanan udara Rusia, apalagi mengingat dampak nyata drone Ukraina. Pemerintahan Putin dituduh gagal melindungi warganya, ungkap studi tersebut. Yulia Yelenich dari Join Ukraine merangkum semuanya dengan baik. Jika pertempuran masih jauh, lebih mudah diabaikan atau dilihat lewat kacamata propaganda. Ketika drone mencapai Moskow atau kota besar lain, warga Rusia mulai memikirkan keselamatan, mempertanyakan pihak berwenang, mengkritisi pernyataan resmi, dan menuntut diakhirinya perang menurut Yelenich. Ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Putin. Ini adalah bukti yang paling jelas sejauh ini bahwa statusnya sebagai pelindung besar Rusia mulai dipertanyakan. Meski Rusia sudah jadi negara polisi dan menekan media sosial serta internet, perbedaan pendapat tetap muncul. Tidak hanya bertahan, tapi juga meningkat. Selain itu, di luar percakapan di media sosial, ada juga tanda bahwa orang-orang di lingkaran Putin ingin dia mengakui invasi yang dibayangkannya telah gagal. Dalam laporan tanggal 19 Juni, Pravda mengungkapkan bahwa sebuah proyek bernama Faraday yang dibuat oleh jurnalis Rusia Barida Rustamova telah mendapatkan akses ke seorang sumber di dalam Partai Politik Rusia Bersatu yang dipimpin oleh Putin. Sumber tersebut menyatakan bahwa kelompok diskusi yang dijalankan partai itu menunjukkan rakyat Rusia mulai menerima akhir perang Ukraina tanpa kemenangan. 60% mengatakan bahwa mereka sudah lelah dengan perang dan kelelahan itu hanya akan bertambah seiring semakin banyak drone Ukraina yang mencapai Moskow. Beberapa hari setelahnya, 1 Juli TVP World mengungkap bahwa sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia yang berbasis di Kiev menemukan bahwa 81% dari 1.600 warga Rusia yang disurvei menyatakan dukungan untuk mengakhiri perang Ukraina secepat besok. Mereka yang mendorong kemenangan penuh untuk Rusia hanya berjumlah 9%, yang merupakan angka terendah yang pernah dicatat oleh survei ini. Perdamaian menjadi pembicaraan utama warga Rusia pada umumnya, dan Putin bahkan tidak bisa melihat tingkat persetujuan terhadap dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia melakukan apa yang diinginkan rakyat Rusia pada umumnya. Tingkat persetujuan itu sedang anjlok. Menurut laporan Newsweek tanggal 30 Juni, Yayasan Opini Publik yang didukung Kremlin menemukan bahwa 69% dari 1.500 orang yang mereka survei mengatakan bahwa mereka mempercayai Putin. Itu mungkin terlihat tinggi. Banyak politisi barat ingin tingkat kepercayaan seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ini tingkat kepercayaan terendah untuk Putin sejak invasinya. Dan kedua, ini adalah survei yang berasal dari sumber yang didukung Kremlin. Artinya, angkanya kemungkinan sudah dimanipulasi. Dan orang-orang yang disurvei masih waspada terhadap kemungkinan didatangi polisi rahasia jika mereka menunjukkan ketidaksetujuan yang terlalu besar terhadap Putin. Meski begitu, hampir sepertiga warga Rusia kini secara terbuka mengaku tak mempercayai Putin sama sekali. Pesan itu dikirimkan dengan jelas dan tegas, berulang kali. Orang Rusia sudah muak dengan 20.000 serangan itu. Mereka muak Moskow jadi sasaran, dan makin muak karena Putin masih bersikeras mempertahankan kekaisaran pengaruhnya setelah 4,5 tahun dan lebih dari 1,4 juta korban. Kamu mungkin berpikir Putin akhirnya mau mendengarkan karena dia mulai mengakui semua gejolak ini. Tapi jika kamu berpikir begitu, berarti kamu tidak mengenal Putin. Bukti nyata kekalahannya sendiri dan kemarahan di antara rakyatnya tidak akan membuat Putin berhenti. Itu hanya akan membuatnya melakukan apa yang selalu dia lakukan, melindungi dirinya sendiri. Putin begitu terguncang oleh apa yang dia anggap sebagai perubahan jelas dalam sentimen di antara rakyatnya, ditambah dengan dominasi Ukraina yang semakin meningkat dalam perang udara.
sehingga dia semakin mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bisa membuatnya tetap terisolasi dari semua itu. Pada tanggal 2 Juli, hanya sehari setelah Ukraina kembali mengirim drone ke Moskow, Kiev Post melaporkan bahwa Putin telah mengeluarkan dekret baru yang memperluas administrasi Pusat Dinas Perlindungan Federal Rusia atau FSO. FSO adalah kelompok preman yang melindungi Putin dari berbagai ancaman. Ini adalah perluasan keempat yang kita lihat sejak awal invasi ke Ukraina. Sebelum 2022, FSO belum pernah diperluas sejak 2010. Sekarang ini sudah merupakan ide yang buruk dengan sendirinya. Putin sudah menyerahkan begitu banyak kepada FSO sehingga mereka mengawasi semua komunikasi negara Rusia dan bertanggung jawab untuk memeriksa semua staf yang pernah berhubungan dengan Putin. Pemimpin Rusia sedang mengorbankan kekuasaan yang bisa saja berbalik melawannya seiring paranoianya yang makin besar. Tapi paranoia itulah masalah sebenarnya. Perluasan terbaru ini menunjukkan Putin benar-benar merasa terancam. Ia takut tak hanya pada Ukraina dan drone, tapi juga semua orang. Dia bisa melihat penilaian publik terhadapnya memburuk. FSO juga memantau hal itu. Sekarang dia berusaha keras melindungi diri saat mulai kehilangan kendali atas perang dan rakyatnya. Begitulah Putin kehilangan perangnya. Drone yang terbang ke Moskow menandakan penyakit yang makin menyebar di Rusia setiap hari. Jika berjalan baik, Putin tak perlu perluas kekuasaan FSO. Dia tak perlu khawatir soal jejak pendapat karena rakyatnya masih cukup takut untuk ikut saja dengan rezim Sang Pelindung Agung. Namun gertakan yang berlangsung 25 tahun itu telah runtuh. Putin menuju kejatuhan dan dia sendiri menyadarinya. Kini dia berusaha menempatkan banyak orang antara dirinya dan rakyat yang makin marah, sementara legitimasinya perlahan terkikis dari bawah. Kita kembali pada 20.000 serangan sejak 2025 dan drone yang baru saja terbang di atas Moskow. Serangan ini tidak akan memenangkan perang Ukraina, namun merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Serangan-serangan ini adalah katalisator bagi ketidakpuasan yang kita lihat di Rusia saat ini. Moskow telah menjadi zona perang dan semua orang di Rusia bisa melihatnya dengan jelas. Orang-orang yang berjarak ratusan kilometer dari Ukraina kini takut akan keselamatan mereka dan makin sering menyalahkan Putin atas situasi ini. Sistem yang telah dibangun Putin di sekeliling dirinya kini terlihat kurang stabil dibandingkan sebelumnya. Para elit tidak seloyal yang Putin butuhkan. Putin tak lagi bisa mengklaim ekonomi berjalan baik atau stabilitas dari tiadanya perbedaan pendapat. Semua itu mulai memudar. Pemimpin Rusia telah kehilangan kendalinya. Namun kegagalan terbesar Putin yang pada akhirnya akan membuatnya kalah dalam perang yang ia mulai adalah karena ia menolak bergeming. Itulah arti sebenarnya dari perluasan FSO. Meski mendapat tekanan dari Ukraina dan rakyatnya, Putin masih sangat kecil kemungkinannya mau berunding dan menerima perdamaian yang tak sesuai keinginannya. Putin adalah pria yang keras kepala, terlalu keras kepala. Meski melihat sanksi jarak jauh Ukraina berlaku dan Ukraina unggul atas Rusia di lini itu, dia tetap pada pendiriannya. Putin akan terus berjanji tanpa bisa menepatinya. 20.000 serangan akan naik jadi 30.000, 40.000, lalu jauh lebih banyak. Selama itu juga, dia berusaha mengabaikan fakta bahwa Rusia sedang kalah. Dengan Ukraina yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan rakyatnya mulai berbalik melawannya, sikap keras kepala Putin akan menjadi kekalahan pamungkasnya. Bagi Rusia, pemimpin yang dianggap kuat justru membawa negara ke jurang kehancuran. Kekaisaran Rusia gadungan itu sudah mati dan terkubur. Sekutu-sekutu telah terdorong ke arah barat. Ekonomi Rusia sudah lumpuh. Putin kini presiden yang kehilangan daya politik yang merusak kepercayaan dunia pada Rusia karena keras kepalanya. Anda bisa tahu mengapa ini jadi masalah besar bagi pria yang terobsesi dengan warisan dan negara yang dipimpinnya di video kami. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar bisa melihat lebih banyak liputan kami tentang kenyataan di dalam Rusia. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.